merasa nggak punya kelompok, terus nggak ada yang mau milih dia gitu? Ada masih? Aku pernah sih. Eh? Tapi bukan di kuliah. Oh, bukan di kuliah? Yes. Dulu tuh ada namanya kelompok buangan. Oh. Aku dapet yang kayak gitu. Halo Sobat Pertuni dimanapun berada, balik lagi bersama saya Alvin Andika Yudhistira di Media Pertuni. Hari ini kita edisinya karena Ramadannya jadi mejanya kosong, cuman ada ada pot bunga doang itu. Tapi nggak apa-apa, aman ya. Kita hari ini masih ngobrol seputar tentang perkuliahan. Saya kedatangan tamu dari ya agak lumayan dekat dari sini, dari kantornya Media Pertuni itu ya. Kita hari ini kedatangan seorang mahasiswi yang baru masuk di 2024 gitu, di jurusan di Universitas Negeri Jakarta. Namanya Hanamichi, tapi orang Indonesia. Harus disclaimer dulu. Oke, halo Hana. Halo Mas. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masnya baik? Alhamdulillah baik. Puasa kan? Insya Allah. Kan masih pagi nih. Iya. Masih pagi ini ya. Insya Allah. Oke, pokoknya kalau dari podcast ini kita batal puasa, ntar penanggung jawabnya yang ada di belakang. Benar. Berarti ada godaan-godaan. Oke, kenapa namamu ke Jepang-Jepang? Oke. Kan menarik mungkin sapa dulu ya. Iya, Halo boleh. semuanya, perkenalkan nama saya Hanamichi Divama Faza Tuh kan. dari program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024. Jadi kenapa namanya Hanamichi? Nah, jadi dulu ayah aku itu sekolahnya dapat beasiswa di Jepang. Oke. Terus habis itu setelah lulus dapat kesempatan untuk kerja di kedubes gitulah, dubes Jepang gitu. Kedubes Indonesia di Jepang. Kedubes Jepang di Indonesia. Oh, kebalik ya. Nah, Kedubes Jepang di Indonesia. Oke. Iya, terus karena lumayan deket lah sama orang Jepang itu, akhirnya waktu itu tahu mamaku hamil kakakku dulu, terus anakmu cewek apa cowok gitu, terus kakakku lah dikasih nama. Dan pokoknya dia ngasih namanya langsung 2 kalau nggak salah, kayak kalau cowok namanya ini, kalau cewek namanya Hanamichi gitu. Hanamichi tuh dari situ karena tadi ada cewek cowok kan, terus ceweknya anak kedua gitu deh. Jadi dipakai semuanya ya. Iya. Bagus. Siapa tahu di sini bisa kuliah ke Jepang ya. Iya. Amin. pengen banget. Mengikuti jejak sang ayah. Amin. Oke, berarti panggilannya Hana apa Michi? Nah, sebenarnya aku bebas sih ya. Oh, panggilnya bebas. Enggak, dulu aku SMA aku sebenarnya panggil Hana. Oke. Tapi waktu aku PKKMB, satu kelompok aku tuh panggilannya ada yang Hana. Jadi kan bingung kan. Akhirnya aku bilang, "Udah, panggil Michi aja ya." Aku bilang gitu. Oke. Gitu deh, awal mula dipanggil Michi. Berarti nanti kalau udah kepanggilnya Hana atau Michi bebas lah ya. Enggak apa-apa ya. Aman. Aku tetap nengok kok, asal jangan boy ya. Oke, tunanetranya kenapa? Aku sebenarnya mama papaku juga tunanetra, tapi sebenarnya yang paling membuat aku tunanetra low vision adalah glaukoma. Sama rubella. Oh, ada rubellanya? Ada. Oh. Mamaku juga rubella sih. Oh. Maksudnya mamaku tunanetra karena rubella juga. Oh, jadi ada genetik rubellanya juga ya? Bener-bener. Oke, berarti dari lahir atau? Iya, aku dari lahir. Low visionnya juga dari lahir ya? Iya. Sampai sekarang penglihatannya sering menurun, maksudnya terus menurun atau stuck? Aku berdoanya tidak ya. Oke. Tapi mata kanan aku tuh dulunya bisa lihat cahaya, tapi sekarang udah enggak. Jadi fokusnya di mata kiri. Nah, aku tuh mata kirinya stuck. Alhamdulillah ya, dari dulu nggak ini sih di minus 15 silinder 2,5. Silindernya sempat naik, tadinya aku silinder 2. Oke. Jadi apa aktivitas masih pakai silinder dan segala-galanya ya?
Eh, screen reader aku lebih ke kalau laptop, tapi kalau HP aku kadang iya, kadang enggak. Tapi oke. kalau penggunaan tongkat gitu-gitu aku tetap pakai ya. Iya. Oke, jangan kau nggak pakai tongkat. Kayak ada aku punya teman dia tunanetra total nih padahal tapi nggak mau pakai tongkat. Gitu. Jadi nggak tahu dah kenapa. Oke. Hana, kuliah di UNJ biaya mandiri atau yang lain? Aku beasiswa sih. Beasiswa. Iya. Oke, beasiswanya? Aku beasiswanya KIP kuliah. KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar, iya. kuliah. Oke. Mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang dapat KIP. Kayaknya banyak ya sekarang yang Iya. dapat KIP. Aku dulu juga KIP soalnya. Oh. Aku dulu KIP. Dulu namanya masih bidik misi. Iya. Sekarang jadi KIP. Tapi KIP-nya yang biasa apa yang disabilitas? Aku yang biasa sih. Oh, yang biasa. Berarti Iya. yang daftar KIP-nya dulu baru daftar kampusnya bareng-bareng itu kan? Iya benar. Oh, masih sama sistemnya ya. Jadi Iya. nggak dapat yang KIP disabilitas jadinya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak maksudnya nggak seberapa jauh. Apa namanya? Aku malah baru tahu dari masnya loh kalau ada KIP. Lo. Apa-apaan ini? Aku padahal lihat webnya ya, kenapa aku nggak tahu? Makanya. Maaf. Ya kalau kuliah yang disabilitas itu yang daftarin kampusnya. Oh. Jadi bukan kita yang Soalnya di kampus aku buat teman-teman disabilitas itu ada namanya ADIK, afirmasi pendidikan tinggi. Nah, sebenarnya kuliah itu bagian dari ADIK. Oh. Anda bagaimana ini? Ku panggilin menterinya lama-lama. Iya, boleh. Jujur nih. Aduh. Tapi jalurnya masuknya apa? Aku SNBT. SNBT itu yang undangan. Tes. Oh, yang tes ya. Iya. Oh, kirain yang Iya, aku undangan. pengennya itu yang undangan. Ya ntar ku undang sendiri, bukan bersama di rumah. Iya lagi. Iya. Oke, Hana, Iya. dengan beasiswa bidik misi terbantu nggak apa yang maksudnya yang paling terbantu dengan beasiswa ini? Oke, ini aku cerita dikit ya. Iya. Jadi ayah aku tuh kebetulan sudah meninggal dari tahun 2021. 2021. Karena COVID dan ada penyakit lainnya juga. Oh. Otomatis sebenarnya aku masuk kuliah itu jalur nekat ya. Oke. Jadi untungnya aku tuh pernah ikut lomba gitu. Terus ya pokoknya waktu UKT pertama, jadi aku pertama kali KIP tuh nggak langsung dapet. Oh. Yes, karena ya kuota dan lain sebagainya aku juga kurang tahu ya. Terus jadi UKT pertama tuh aku bayar sendiri. Dan tuh angkanya menurut aku lumayan waktu itu ya, karena kan mamaku nggak kerja, kakak aku belum kerja waktu itu juga. Jadi kayak aku uang dari mana gitu kan. Iya. Tapi adalah alhamdulillah bantuan dari Allah dan lain sebagainya. Terus pas aku awal-awal semester 1 aku dihubungi lagi, jadi aku waiting list gitu kan. Terus aku dihubungi lagi sama pihak KIP bahwa oh ini ada nih slot lagi, mungkin karena ada yang mengundurkan diri atau bagaimana. Iya kan gitu kan bisa. Jadi aku susulan. Oh, susulan. Iya, jadi kayak gitu sih. Jadi terbantu bangetnya dari terutama pastinya pembayaran UKT. Iya, kan lumayan. Iya, itu membantu banget. Nah, terus living cost-nya juga pasti ngebantu aku karena aku kan aku nggak ngekos, aku pulang pergi. Jadi ya membantu di segi ongkos, uang jajan. Akhirnya ya sekarang aku nggak minta orang tua sih kalau ongkos atau misalnya ada dari kampus harus keluar uang gitu-gitu, aku nggak minta orang tua lagi. Iya, nggak minta orang tua lagi. Berarti kalau ke kampus apa? Transum atau Transum. Aku naik Transjakarta. Oke, langsung ya berarti ya? Iya. Sebenarnya bisa jalan kaki ya, cuman agak jauh, jadi aku biasanya naik Grab dulu sih. Oke. Ya, maksudnya ojek online. Ya, Grab Anda harus masuk jadi sponsor kami. Iya, aduh maaf ya nih. Kemarin ada panggil endorse Gojek, sekarang panggil Grab. Oh, iya. Aduh, maaf, habis ini panggil semuanya. Gak apa-apa, aman. Siapa tahu dia memang mau sponsorin kita. Iya benar. Amin. Oke, jadi emang sangat terbantu dulu. Tapi dulu kenapa kan pernah ikut lomba-lomba ya? Iya. Kenapa nggak daftarnya lewat jalur prestasi aja? Kenapa ya?
Enggak sih, sebenarnya aku tuh ikut lombanya bukan pas SMA. Jadi itu tuh akumulasi tabungan aku. Jadi untungnya iya, paham. Jadi mama aku tuh alhamdulillahnya bukan investasi bodong ya. Jadi kalau ada THR atau ada uang-uang yang memang buat aku, itu tuh dari dulu aku dikasih bank anak. Apa? Iya kan? Iya, yang pokoknya emang yang buat anak-anak buat deposito itu kan. Terus aku di situ lah. Iya, bagus. Oh, jadi masih ada sisa tabungan ya. Iya. Tapi dari beasiswa ini masih bisa nabung nggak sih? Bisa ya. Kalau aku ya, karena aku tuh tipe yang misahin dulu yang buat ditabung. Jadi kalau orang kan biasanya sisanya ditabung. Kalau aku emang ada yang ditabung dulu, baru sisanya aku pakai gitu. Oke, jadi mau kehabisan juga ya pakai itu pokoknya. Iya, pokoknya itu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa harus pakai itu ya. Iya, kalaupun aku harus ngambil uang yang aku tabungin, pas di next aku nerima, aku harus ganti. Iya, aku ganti. Oke. Sistemnya gitu. Ya, di UNJ jurusannya tadi apa, pendidikan khusus ya? Iya. Ada berapa tunanetra yang sekelas denganmu? Oke. Kalau yang sekelas tidak ada, tapi ada, yang seangkatan ada sama aku berempat. Oh, berempat. Iya. Beasiswa semua? Aku kurang tahu, tapi setahu aku mereka beberapa itu yang adik tadi, beasiswa adik. Oke. Yes. Tapi sekelas disabilitas sendiri ya? Iya. Iya. Bagus. Gimana kalau pembelajaran? Maksudnya masih banyak kan orang yang awam dengan kalau tunanetra kuliah tuh kayak gimana sih? Oke, kalau misalnya di prodi aku itu untuk prodi aku kan udah terbiasa ya, karena judulnya aja pendidikan khusus ya. Yes. Tapi di prodi aku tuh ada 2 kelas. Jadi ada namanya kelas mata kuliah prodi, itu kelasnya fix, dosennya dari prodi kita. Nah, ada kelas mata kuliah umum. Wajib ya, yang umum itu. Iya, mata kuliah umum dan MKDK. MKDK tuh mata kuliah dasar keguruan. Nah, MKDK sama MKU, mata kuliah umum, itu dosennya biasanya dari luar prodiku. Atau dari luar fakultasku juga bisa. Nah, itu bisa. Biasanya strugglingnya mungkin lebih ke yang di sana ya. Kalau misalnya yang di kelas fix, aku pasti lebih terbiasa sih karena udah tahu. Apa sih yang sering kejadian strugglingnya? Oke. Ini kalau yang aku alamin ya di semester 1, semester 2 dan semester 3 kemarin. Pertama pasti aku harus kasih tahu dulu bahwa saya adalah disabilitas. Oke, tiap semester ya? Iya. Bagus. Terus kondisinya kayak gimana? Maksudnya disabilitas tunanetra itu kayak gimana? Nah, terus biasanya orang tuh mohon maaf ya, kalau di pengalaman aku tuh banyak yang masih ngira kalau disabilitas tuh otomatis kayak kurang gitu loh. Iya. Nah, aku jelasin bahwa aku cuman problemnya di penglihatan aja nih gitu. Tapi untuk yang lainnya insya Allah aku bisa gitu. Jadi aku paling jelasin kayak gitu sih. Terus kayak misalnya ada tugas-tugas yang harus tulis tangan meski itu jarang. Tapi biasanya aku udah bilang kalau misalnya saya pakai file, saya ngetik gitu-gitu sih, paling gitu sih. Iya. Aman. Sorry, sebentar. Tadi ada pertanyaan yang menarik ya. Dianggap kurang itu misalnya ada satu contoh nggak? Misalnya pernah kayak gimana? Karena gini ya, ada beberapa orang yang merasa bahwa kalau disabilitas itu mungkin yang langsung, mungkin teman-teman yang autis atau teman-teman yang mungkin apakah butuh pendampingan lebih khusus lagi atau materi yang berbeda gitu. Nah, sampai itu. Materi ya? Iya. Mikirnya mereka sampai materi. Maksudnya takutnya gimana gitu. Sebenarnya gitu sih. Sorry, dalam tanda kutip berarti kayak mau dimudahin lagi atau gimana gitu. Mungkin lebih kayak filenya dikasih duluan untuk saya pelajari lebih lanjut. Sebenarnya aku kurang tahu ya kalau yang kayak gitu-gitu ya, karena balik lagi ini tuh ke pribadi masing-masing karena itu kan kebanyakan tuh based on pengalaman dosennya sih. Iya, benar sih. Tapi kalau selama ini berarti penugasan aman semua kan? Maksudnya bisa diatasi ya. Aman. Nah, gimana dengan lingkungan sekitar? Kelasmu itu fix terus apa enggak sih orang-orang yang bisa ganti-ganti? Kalau yang di mata kuliah prodi itu fix dari awal sampai nanti lulus. Tapi kalau yang MKU sama MKDK itu enggak biasanya. Jadi bisa ganti.
bisa sama fakultas apa sama sama prodi lain juga kan? Bisa, mereka? bisa itu bisa. Ada masalah nggak kalau Sejauh ini aku enggak sih, asal aku harus komunikasi dan mungkin lebih ke ya karena kan tidak semua dosen sudah pernah bertemu dengan disabilitas atau mungkin pernah bertemu tapi udah lupa atau gimana, jadi lebih ke ini aja sih, komunikasi lebih lanjut aja. Berkomunikasi lebih awal ya. Iya. Kalau sama teman-teman yang di kelas itu aman nggak? Kebetulan aman, cuman mungkin aku kan low vision ya, jadi kadang mereka suka lupa gitu kayak karena kadang kan aku kelihatannya jalan sendiri misalnya gitu kan. Nah mereka dan aku pakai kacamata gitu, jadi kadang mereka lo iya Michi kan nih gitu. Paling gitu sih. Tapi so far pertemanan semua aman, seru. Seru ya. Ada pendamping khusus nggak sih kalau di UNJ? Maksudnya ada di beberapa universitas itu kan yang menyediakan pendampingan setiap mata kuliah kayak gitu kan. Di UNJ sendiri itu ada salah satu apa ya namanya? Lembaga. Iya, salah satu ini namanya REDIS, Relawan Disabilitas. Jadi itu tuh teman-teman kakak-kakak mahasiswa yang ada di dalam UNJ itu sendiri yang membantu teman-teman disabilitas, dan itu tuh membantunya dari kita PKKMB. Nah, mungkin kalau aku sendiri aku kan nggak butuh pendampingan dan beberapa temanku juga nggak ada ya. Tapi mungkin sepertinya kalau butuh banget atau butuh misalnya komunikasi atau apa, kayaknya bisa deh. Maksudnya bisa ngomong ke mereka, terus nanti mereka bisa bantu mencarikan solusi atau bagaimana. Setahu aku kayak gitu sih. Redis ini bagian dari UKM atau di sama rektorat atau gimana? Iya, kayaknya bagian dari UKM gitu. Bagian dari UKM, jadi dibuat secara mandiri ya? Sepertinya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tapi sepertinya setahu saya. Kamu nggak join ya? Karena kan aku yang ininya ya. Jadi mereka cuman yang non disabilitas doang? Setahu aku gitu. Ya paham. Jadi memang ini dibuat untuk hanya fokus pada karena mereka yang membantu kita. Iya. Oke. Paham. Jadi memang nggak kesehariannya sama teman-teman yang lain ya? Iya, betul. Kalau pas lagi kerja kelompok pernah dapat merasa kayak terdiskriminasi atau kayaknya orang nggak mau nih satu kelompok sama aku? Alhamdulillah ya sejauh ini enggak sih. Enggak ya? Iya. Mungkin pertemanannya juga udah lebih dewasa ya daripada pas sekolah, jadi menurut karena ada beberapa kasus kayak gitu. Jadi dia merasa nggak punya kelompok, terus nggak ada yang mau milih dia gitu. Ada masih. Aku pernah sih. Tapi bukan di kuliah. Bukan di kuliah? Yes, pas SMP SMA. Itu pernah? Iya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya pasti aku gimana ya? Pasti kan ada momen dimana ya ngikut aja sih akhirnya. Kalau kecuali bener-bener aku kalau ditolak banget enggak, tapi kayak ditolak banget terus aku nggak dapat sama sekali, terus harus guru turun tangan nggak pernah. Tapi kalau dulu tuh ada namanya kelompok buangan. Aku dapet yang kayak gitu, jadi aku tidak bisa memilih aku ingin dengan siapa akhirnya gitu. Karena ya udah sisanya mereka ya udah. Tapi lebih dominan, maksudnya masuk kelompok buangan akhirnya jadi dominan kan? Maksudnya jadinya secara prestasi kamu malah lebih naik gak sih malah justru? Maksudnya terlihat mungkin ya. Aku nggak berani bilang iya dan enggak sih sebenarnya, karena ini orang cari aman mulu dari tadi, nggak bisa nih dipelok-pelokin ini bahaya. Oke. Mungkin. Karena kan kalau dari karena dulu aku juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Jadi masuk kelompok-kelompok begitu, ya aku sih oke aja gitu. Atau maksudnya ada keuntungan, sebenarnya ada keuntungan di situ untuk supaya akhirnya kita lebih kelihatan sebenarnya kalau masih masa-masa itu ya berprestasi. Tapi kalau udah masa-masa kuliah udah nggak butuh yang begitu. Udah kayak ya udah. Kayaknya itu common ya, maksudnya mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin non disabilitas juga banyak bahkan yang cerita ke aku bahwa mereka mengalami hal yang sama aku gitu, apalagi disabilitas. Jadi menurutku
itu tidak baik ya teman-teman, tapi itu mungkin sekarang tuh banyak yang merasakan gitu. Oh, jadi yang non disabilitas aja disisihkan gitu ya. Iya. Apalagi yang ya benar juga sih. Iya. Oke, bagus sih, benar. Iya, memang iya sih. Loh, itu masalahnya kan di segi manapun begitu sampai sekarang kan. Iya. Kita nggak boleh, maksudnya kita nggak bisa menutup diri bahwa itu masih terjadi kan. Iya. Jadi ya gimana gitu kan. Dan kadang tidak bisa diselesaikan, maksudnya sesimpel kadang kan dulu kalau kita kecil ya kayak kalau ada yang nakal atau gimana ngomong ya ke guru. Sekarang nggak sesimpel itu sih menurutku untuk menyelesaikan itu. Gak bisa begitu juga ya. Iya, karena justru aku punya pengalaman yang soalnya jadi malah tidak nyaman gitu ketika kita langsung apa-apa lapor guru gitu. Karena kadang ada tipe-tipe guru yang langsung konfrontasi juga kan. Iya. Gue tahu arahmu. Atau misalnya diketemuin sama seseorang yang berpower di situ untuk dia minta maaf ke kita, tapi akhirnya di belakang sana ya gitu-gitulah. Ya, oke. Balik lagi ke kuliah. Sejauh ini 3 semester, apa yang menurutmu paling menantang? Paling menantang. Paling menantang menurutku pelajaran mata kuliah statistik. Akhirnya muncul ini jawaban ini, bagus. Ya, karena aku juga merasakan. Iya lagi. Kalau masih pengantar masih bisa sih, cuman kalau udah bab yang selanjutnya udah kayak apa nih gitu. Aduh. Karena kita nggak bisa gambar ya teman-teman. Iya benar. Iya, terus kayak misalnya grafik gitu-gitu kan dijelaskan secara ini gimana gitu. Iya, kalau cuman XY-nya aja masih jelas, habis itu udah kurvanya banyak titiknya udah pusing ya. Kalau ditanyanya mungkin sebatas rumus atau teorinya, bisa. Insya Allah lah ya. Iya. Tapi eksekusinya. Tapi udah pernah pakai aplikasi statistik itu nggak, kayak semacam SPSS dan yang lain? Excel paling aku. Excel doang ya. Kalau Excel masih oke lah ya. Iya. Kalau SPSS belum ya? Belum nih kayaknya. Belum. Ini belum ya. Karena aku dulu nggak sampai cobain sih. Oh iya. Iya, nggak sampai cobain. Tapi aku iya, maksudnya kebanyakan kan kelompok ya. Jadi nimbrung. Maksudnya pakai Excelnya pun nimbrung. Oh, tapi kamu ngomong nggak ke teman-teman lu, aku kesulitan nih kalau statistik? Sebenarnya kita semua tahu kalau kita semua kesulitan. Jadi kayak sebenarnya lebih, nah itu menariknya ya temen. Jadi kelompokku itu kita tuh punya kelebihan masing-masing. Asik. Okay. Jadi ada yang pintar ngitung. Jadi dia lebih ngitung di coret-coretan di buku dia. Tapi gunain Excel ya karena ini gimana nih? Tapi ada temanku yang pinter nih Excelnya. Nah aku bagian kalau ditanya kan, kalau kita presentasi dosen pasti lebih nanya ke teorinya, alasan kenapa ngambil itu dan lain sebagainya kan. Itu aku yang jawab. Jadi balance sih menurutku kelompokku. Jadi memang harus punya peran ya sebenarnya kalau kita mau dianggap, mau nggak mau kan ini sebetulnya. Atau menawarkan diri langsung. Itu menurutku helpful banget ketika kita aktif di kelompok itu sendiri. Jadi kita nggak dibilang beban teman-teman. Oh ya. Itu tips, tapi nggak tahu juga sih, nggak semua. Benar. Itu tips yang banyak orang juga bilang begitu sih. Beberapa disabilitas yang sukses di kampus tuh bilang, ya kamu harus membuka diri, kalau enggak ya udah habis aja gitu kan. Kalau presentasi, kalau sistemmu gimana? Maksudnya ngafalin slide atau mbak catatan apa gimana? Oke, aku biasanya sebenarnya ini dipakai teman-temanku juga. Jadi aku tuh pakai kaca pembesar atau loop ya biasa dibilang ya. Kamu pakai loop. Nah, aku biasanya diperbolehkan juga sih, misalnya untuk teman-temanku juga pakai HP. Jadi ada laptop, ada HP gitu kan. Nah, untuk slide-nya biasanya kalau aku hafal isinya dikit ya aku hafal. Tapi kalau misalnya isinya agak banyak, poin-poinnya agak banyak, biasanya aku ada catat di HP-ku. Jadi aku baca di HP, tapi pakai spontan uhui juga sih. Iya. Jadi menurutmu yang paling itu yang dihafalin kalimatnya atau hanya poinnya biasanya kalau? Poin ya. Iya. Oke, bagus. Berarti dia PowerPoint beneran nih. Karena kan ada yang kalau pas lagi presentasi tuh dia kan
ya udah baca aja slide-nya gitu kan. Banyak. Nggak suka banget ya, ngantuk gitu dengernya. Iya. Tapi itu jadi kelebihan kita ya, karena kita kan nggak bisa baca cepet ya Iya. kalau slide, jadi mau tidak mau. Tapi apapun itu sebenarnya semoga ini sih yang penting tersampaikan dengan baik, dan ya kita proses belajar sih kalau misalnya ini. Iya kan. Iya sih ya. Oke, harapannya ke depan gimana? Masuk pendidikan khususnya harapannya gimana? Oke, kalau aku pribadi berharap banyak tentang pendidikan inklusif sih sebenarnya. Karena banyak teman-teman di luar sana yang menurutku masih butuh bantuan, bukan cuman yang di Jakarta gitu, tapi yang di luar Jakarta. Maksudnya yang di Jakarta aja butuh bantuan, apalagi yang di luar kan. Iya sih. Edukasi tentang pendidikan inklusi itu sendiri, eksekusi tentang pendidikan inklusi itu sendiri, menurutku juga aku berharap aku bisa kedepannya bisa bantu gitu banyak orang gitu sih. Jadi pinginmu nanti ngajarnya di sekolah umum, sekolah reguler atau di sekolah khusus? Harapannya aku pengen di sekolah reguler, karena sebenarnya bukan gimana-gimana, aku pengen bilang ke guru-guru yang ada di sana bahwa mereka itu bisa, cuman caranya yang mungkin sedikit berbeda, tapi itulah perbedaan. Asik. Mentang-mentang di bulan nggak, pokoknya gitu deh. Aku pengen lebih kayak misalnya kan kalau aku kan disabilitas sendiri, aku mengalami struggle-nya pendidikan inklusi dan lain sebagainya, dan aku adalah orang yang nggak waktu itu nggak, ya solusi aku cari sendiri gitu maksudnya. Iya. Ya. Karena kamu dari sekolah umum mulai SMP ya? Iya, aku mulai SMP. Sekolah reguler di SMP dan SMA. Disabilitas sendiri atau ada yang lain waktu itu? Nah, itu. Jadi aku adalah disabilitas tunanetra pertama. Jadi sebelum aku tuh apakah ada, tapi setahu aku teman autis. Iya. Tunanetra pertama di SMP dan SMP 219 di Jakarta dan SMA 101 di Jakarta Barat juga. Itu ya, ini ya Bapak Ibu guru Anda semua ini. Halo, enggak sih. Tapi maksudnya ini ya pokoknya semua tempat tuh pasti ada baik dan buruknya. Nah, cuman aku bilang kalau aku tuh tunanetra pertama, jadi aku belajar, guru-guru di sana juga belajar, kita sama-sama belajar gitu. Oke, bagus. Nanti berarti setelah S1 mau lanjut kuliah lagi apa? Gimana? Menarik. Aku sebenarnya aku pengen pastinya aku pengen cari pengalaman kerja dulu. Tapi kalau untuk S2 aku pengen banget. Pengen banget ya? Iya. Pengen banget yang beasiswa tapi ya. Yang beasiswa ya? Iya. Bisa lah. Bisa kok. Aku S1, S2 beasiswa semua. S2-nya beasiswa apa, Mas? ASEAN University Network waktu itu. Ya, nah sekarang baru lolos LPDP yang buat S3-nya nanti. Wow, keren banget gitu, panutan kita. Jadi bisa, beasiswa semua bisa kok. Yang penting aku pengen banget. Nanti lebih ini aja apa namanya. Tapi kalau menurutku untuk kamu udah karena udah pernah apply bidik misi, jadi kedepannya lebih mudah sih untuk mencari peluang-peluang itu. Amin. Tapi selain kuliah ada aktivitas lain gak sih? Enggak sih sejauh ini. Gak ada. Boleh nih kalau mau podcast. Waduh, dia mencari promosi. Tapi bagus loh, maksudnya dia potensinya bagus untuk maksudnya tidak semua orang yang semester 3 bisa selancar dia dalam menyampaikan. Oke, pertanyaan yang hampir terakhir nih. Kamu pernah menemukan nggak sih penerima beasiswa yang menggunakan uangnya tidak semestinya? Aduh, kok sensitif banget, Mas. Iya, mungkin ada ya di luar sana. Tapi kan kita juga nggak tahu point of view dia tuh kenapa dia melakukan itu menurutku. Jadi mungkin ya lebih sebenarnya gini guys, banyak orang yang pengen ada di posisi kita sekarang. Jadi lebih baik ketika kita sudah ada di posisi itu, manfaatkanlah dengan baik. Kalau misalnya kalian mampu, bayangin orang kayak aku waktu itu, aku hampir nggak dapet KIP,
cuman karena mungkin kuotanya kurang. Padahal ternyata mungkin ada teman-teman yang lebih mampu dari aku. Nah itu kan sayang banget ya. Semua orang pengen kuliah, banyak orang yang mau kuliah, banyak orang yang mau ada di posisi itu gitu. Jadi menurutku kita harus lebih bijak lagi sih, apalagi udah masuk kuliah, udah lebih dewasa, kita punya pilihan, punya choice untuk memilih ini baik ini enggak, kayak gitu sih, lebih bertanggung jawab. Oke, mantap. Dan pernah tahu sendiri nggak sih maksudnya dia ternyata beli apa gitu? Iya, pasti ada lah kayak gitu. Beli apa? Oknum-oknumnya. Oknumnya beli apa waktu itu? Ah, Tahu yang kamu pernah yang paling terkenal nggak sih? Maksudnya ini udah rahasia umum ya, yang pakai iPhone gitu-gitu. Jadi terima beasiswa langsung jadi iPhone. Iya. Dulu ada temanku tuh terima beasiswa terus malamnya party. Oh my god. Iya, aku diundang lagi. Oh iya, diundang. Oh my god. Tapi aku nggak datang dong. Aku nggak datang. Wih, ini ngeri sekali ini ya undangannya ini. Party loh. Ntar aku jemput enggak. Terus ini sih maksudnya kan ada rules-nya ya, kayak misalnya di KIP sendiri tuh kan tidak boleh bekerja, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, menurutku lebih baik tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan gitu kan. Karena mungkin banyak juga yang bekerja tapi ya kita nggak bisa ngejudge orang lain karena kita nggak ada di sepatu mereka menurutku. Jadi ya udah, intinya tanggung jawab, kita sudah makin dewasa itu aja. Siapa tahu kan dia memang jadi tulang punggung keluarga kan. Iya, karena ya mungkin kurang atau gimana. Malah justru kalau menurutku dia bisa kuliah nilainya bagus tapi sambil kerja itu amazing sih. Iya sih, benar. Oke, terakhir apa pesanmu untuk masyarakat Indonesia yang disabilitas ataupun yang enggak? Oke, mungkin buat teman-teman disabilitas dulu. Hai teman-teman semua, semangat. Aduh, aku bingung lagi. Pokoknya intinya semangat. Jangan jadikan disabilitas itu sebagai alasan kita untuk aku nih disabilitas, aku harus mendapatkan hal yang spesial atau gimana. Tapi lebih ke aku disabilitas, aku juga bisa kayak kalian loh, gitu. Oke, good. Kalau untuk teman-teman yang non disabilitas, menurutku don't judge by the cover. Terus juga mungkin ini aku spesifik ya buat orang tua yang punya anak disabilitas. Satu, jangan pernah malu sama mereka karena menurutku itu anugerah. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari dari anak-anaknya dan lain sebagainya, dan mungkin lebih mengenal anaknya lebih jauh, karena menurutku akan menjadi sayang. Aduh, ini gak apa-apa nih, agak panjang. Gak apa-apa. Aku ini penglihatan aku dan pemandangan aku ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang disabilitasnya tuh mungkin tidak terlalu mampu untuk mengikuti sistem yang ada di sekolah-sekolah umum. Menurutku akan lebih berkembang kalau ada di SLB, karena aku punya pengalaman orang terdekat aku. Jadi ketika dia di sekolah umum, dia akan dibully karena dia kan dianggap tidak mampu, dianggap cuma duduk doang gitu kan. Sedangkan ketika di SLB, wow, dia keren banget. Dia bisa bikin batik, dia bisa main gamelan sekarang, dia ikut main angklung dan dia happy banget. Dulu aku setiap ketemu dia tuh diem. Maksudnya untuk salim sama aku sih susah. Tapi setelah dia masuk SLB, dia nyapa aku dengan happy kayak halo gitu. Dan dia sekarang bisa menceritakan aku di sekolah kayak gini. Jadi aku mau bilang kalau SLB itu tidak memalukan. SLB itu adalah sekolah yang dibentuk memang untuk yang butuh gitu loh. Tapi bukan berarti ini juga sih, maksudnya sekolah inklusi itu juga bagus juga, maksudnya untuk ya intinya gitulah ya. Paham. Iya. Ya gitu ya. Jadi semua itu tidak melulu soal akademik ya. Iya, benar. Ya. Jadi kita kadang-kadang juga akhirnya lebih ke misalnya akademiknya mungkin kurang oke, tapi secara prestasi yang lain bagus kayak tadi kan. Karena aku jadi di prodi aku tuh kebanyakan kan observasi langsung juga kan. Nah, untuk yang misalnya dia sekolah, dia
sekolah di sekolah biasa gak ada perkembangan, ngamuknya tetap dan lain sebagainya. Tapi ketika dia pindah ke SLB, dia berhasil. Dia tuh base-nya di make up. Dia detail banget sama make up gitu-gitu. Dan dia lomba, dia menang di mana-mana. Jadi menurutku buat orang tua yang punya anak disabilitas, please jangan malu tentang SLB, jangan malu dan jangan malu tentang anak-anak kalian gitu. Dan ya buat teman-teman non disabilitas juga, ayo kita hidup berdampingan bersama, saling tolong menolong dan saling menghargai, itu sih. Oke, thank you Hana Michi, siapa tadi namamu, susah Hana Michi sekali. Diva Mafaza. Dulu ya, oke lah, pokoknya begitu. Iya. Dan hari ini mungkin saya nggak menyimpulkan yang bagaimana ya. Anda semua bisa menyimpulkan bahwa ya keterbatasan itu ada selama kita tidak bisa menangani itu. Tapi selagi itu bisa ditangani atau sudah ada cara-caranya, maka keterbatasan itu menjadi pertanyaan buat kita, masih ada nggak sih, masih relevan nggak sih itu ketika kita nyebut itu sebagai keterbatasan. Dan nggak ada keterbatasan itu gitu. Jadi sebetulnya kita mampu aja kalau kita diberikan kesempatan yang sama. Dan tadi pesannya Hana tadi adalah sebagai disabilitas jangan pernah merasa ingin dispesialkan terus. Jadi kita juga perlu berjuang dengan yang lain. Gitu ya Hana ya. Wait, thank you teman-teman semua, thank you Hana, dan kita semua terima kasih banyak untuk pemirsa semuanya. Terima kasih Hana sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol. Ini podcast perdana ya? Iya. Next boleh dong undang lagi. Iya. Bisa diatur. Iya. Manajernya ada di belakang, tenang aja. Oke, thank you teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya di pembicaraan kami. Kalau sensitif coba ditelaah lagi nanti gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Media Pertuni selanjutnya.